Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal lingkaran dan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Misalkan ini Bapak sudah bikin lingkaran. Misalkan lingkaran ini terpusat di titik O di sini, ya, titik O. Ini titik pusat karena berada di tengah-tengah lingkaran, tepat di tengah-tengah lingkaran. Misalkan titik O ini Bapak tarik garis ke tepi ke sini misalkan ya, ini titik A, maka OA, garis OA ini disebut dengan jari-jari lingkaran. OA disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini OA. Misalkan Bapak bikin lagi, misalkan OB misalkan dari sini, ini ya, lurus dengan garis OA. Tarik sini. Nah, misalnya ini OB. OB juga disebut jari-jari karena ditarik dari dari titik pusat ke garis tepi. Ini jari-jari OB. Ini jari-jari OA. Ini jari-jari lingkaran OB. Yang jelas garis OB sama panjang dengan garis OA. Nah, itu jari-jari. Nah, sekarang lihat titik A. Titik A bila ditarik garis lurus melewati titik pusat menuju titik B lurus membelah lingkaran sama luas, maka AB atau BA disebut dengan diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran, yaitu garis yang membagi lingkaran sama luas. Ya, jelas ya. Dapat disimpulkan bahwa diameter lingkaran adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Ingat, diameter lingkaran adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Oke, jelas ya. Kemudian kalau Bapak tarik lagi garis, misalkan ini tarik garis ini. Nah, ini misalkan titik C. Nah, sekarang lihat. AC, garis lengkung AC ini disebut dengan busur. Busur yaitu garis lengkung pada garis tepi lingkaran, ini busur. Ya betul, kayak busur panah itu melengkung. Sedangkan bila A tertarik garis lurus ke C, ke C sini, misalkan ini anggap aja ke C, ya, ini disebut tali busur. Ini tali busur. Nah, ini busur AC, ini tali busur AC. Bapak ulang lagi. Bila titik A kita tarik garis lengkung ini mengikuti garis lengkung ke C, ini titik C, AC disebut busur. Sedangkan A ditarik garis lurus ke titik C, ini garis lurus disebut tali busur, ya. Nah, wilayah yang dibatasi busur dan tali busur, ini wilayah yang dibatasi busur dengan tali busur disebut tembereng. Tembereng AC, ya, kali ini titik A dan C. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau AC ini kan busur, lah kalau ditarik ini kan juga garis lengkung, Pak. A sampai C. Nah, A ke C. Ini kan juga melengkung, benar. Ini juga busur. Nah, kalau AC ini disebut busur kecil lingkaran, ya. Nah, ini AC yang sini ini disebut busur kecil lingkaran, katakanlah AC1 misalkan, AC pertama. Kalau AC yang sini, ini busur besar. Misalkan kita katakan AC2. Ini adalah busur besar. Jadi ingat, definisi busur adalah garis lengkung pada tepi lingkaran ini. Ini busur. Ini juga busur. Nah, kalau AC ini yang sini, AC ini adalah busur kecil. Kalau yang AC yang dari sini, ini adalah busur besar. Pak, bagaimana? AP gimana?
garis lengkung AB ini juga busur. BC juga busur ya. Itu. Pak, apakah AB ini tali busur? Iya, AB ini yang tadi kita sebut diameter juga tali busur. Kenapa? Menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Oke. Jadi kan sudah mengenal apa itu jari-jari ya, jari-jari OA, jari-jari OB dan diameter lingkaran. OC juga jari-jari juga ini. OC juga jari-jari karena ditarik dari titik pusat ke garis tepi lingkaran. Nah, kemudian mengenal juga AC yang sini itu adalah busur. Kalau yang ini juga busur. AB juga busur. BC juga busur. Sedangkan yang garis yang menghubungkan dua titik lurus di sini, misalnya ini AC disebut tali busur. Jadi ini busurnya, ini tali busur. Sedangkan wilayah yang dibatasi busur dan tali busur disebut tembereng. Oke, jelas ya. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya Bapak tarik lagi dari titik O ke tali busur, tegak lurus. Nah, ini disebut apa? Ini disebut, kita tarik garis dulu, disebut apotema. Apotema yaitu garis lurus, garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Ini adalah apotema. Jelas ya? Apotema. Nah, jadi kalian mengenal jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng dan apotema. Nah, sekarang lihat lagi. Misalkan di sini ada, katakan kita main ini dulu aja. Kita main busur AB ini. Nah, lihat ini AB. Atau ini aja yang kecil. BC Bapak tarik garis dulu. Apa ini namanya? Tali busurnya tarik. Seret. Nah, ini tali busur. Ya kan, ingat ini tali busur. Kalau BC apa tadi? Busur. Ini tali busur. Nah, terus misalkan ini daerah yang dibatasi dua buah jari-jari. Oke, Bapak gambar dulu aja biar lebih jelas. Ini jari-jari OA, misalkan ini jari-jari OB. Wilayah ini, wilayah yang dibatasi dua buah jari-jari disebut dengan juring lingkaran AOB ya. Jadi juring itu apa? Juring itu adalah wilayah yang dibatasi dengan busur dan dua buah jari-jari lingkaran. Sekali lagi, juring adalah wilayah dalam lingkaran yang dibatasi busur dan dua buah jari-jari lingkaran. Jelas ya di sini. Tadi kalian sudah mengenal apa itu jari-jari. Ini jari-jari OA, OC, OB. Kemudian mengenal busur AC ini, busur AB ini, busur BC yang ini. Kemudian mengenal tali busur ini AC, BC ini. Kemudian mengenal tembereng, wilayah yang dibatasi busur dan tali busur. Mengenal apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur tegak lurus ya, ini apotema. Kemudian mengenal dengan juring. Juring adalah wilayah dalam lingkaran yang dibatasi garis tepi dengan dua buah jari-jari. Oke, nah sekarang yang terakhir kita akan mengenal sudut lingkaran. Ya, sudut lingkaran misalkan ini titik pusat. Bapak tarik garis ke sini misalkan. Oh ya, sebelumnya Bapak sampaikan agar kalian tidak lupa bahwa sudut lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau kita ada putaran penuh total ya, itu sudut lingkarannya adalah 360 derajat. Baik.
Misalkan ada sudut AOB di O ya. Kemudian Bapak tarik lagi ke sini, lebih ke sini. Nah, ini bentuknya apa ini? Nah, misalkan ini adalah titik C, maka sudut, ini lambang sudut ya, AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB ya. Jadi sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Ini harus kalian pahami. Ya. Jadi sudut AOB ini itu 2 kali sudut ACB. Dengan syarat apa? Dengan syarat menghadap busur yang sama. Ini busur AB. Jadi dua-duanya ini menghadap busur yang sama. Ya. Yang kedua terletak pada untuk sudut yang ini ACB terletak pada garis tepi lingkaran tidak keluar atau tidak di dalam. Jadi tetap di sini. Ingat. Jadi misalkan contoh misalkan sudut AOB-nya adalah 30 sudut ACB ya, ACB-nya 30 derajat, maka sudut AOB-nya adalah 2 kali 30 derajat atau 60 derajat. Jadi sekali lagi sudut tengah ini AOB ini sama dengan sudut 2 kali sudut tepi ACB. Contoh, misalnya ini sudah Bapak bikin contoh, misalkan ACB sini, ACB misalkan di sini adalah 30 derajat, 30 derajat ya, maka AOB-nya adalah 2 kali 30 derajat adalah 60 derajat. Mungkin ini karena waktunya sudah cukup banyak, nanti akan Bapak kirim soal-soal untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.